Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berdapat kembali bertemu di materi terakhir dari mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan di pertemuan ke-14 dengan sekali lagi ini adalah hanyalah stimulus, silahkan nanti dikembangkan lagi. Oke, bagaimana konsepsi ketahanan nasional? Kita langsung masuk saja, mempersingkat waktu. Ketahanan nasional ini disokong oleh unsur-unsur apa saja nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kekuatan nasional kondisinya dinamis ketika itu berhadapan dengan ancaman militer atau non-militer dalam luar negeri. Nah, itu menghasilkan kelangsungan bela negara. Bentuknya seperti apa saja, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Silakan diperhatikan gambar ini. Apa sebenarnya definisi ketahanan nasional? Definisi ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman yang ada. Di sini ketahanan nasional terdiri dari 3 pengertian. Pengertian pertama tentang ketahanan nasional sebagai konsepsi, kedua tentang kondisi, yang terakhir tentang strategi. Jadi bagaimana konsepsi ketahanan nasional ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan kondisi ancaman yang ada, lalu menghasilkan sebuah strategi untuk menghadapi itu. Inspirasi dari ketahanan nasional ini yaitu pasca suksesnya Indonesia menanggulangi ataupun menangkal ancaman komunis tahun 1960-an yang sudah masuk ke ASEAN. Menurut Lemhamnas, ketahanan nasional Indonesia ini berlandaskan ajaran Astagatra. Astagatra itu terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial, 3 gatra alamiah dan 5 gatra sosial. Apa saja itu? Trigatra alamiah atau 3 aspek kehidupan alamiah. Yang pertama adalah gatra letak dan kedudukan geografi mencakup luas wilayah, posisi geografis wilayah, dan daya dukung wilayah negara. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, potensi sumber daya alamnya seperti apa, kemampuan mengolah sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan kendali atas sumber daya alam. Oke, selanjutnya itu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi dari wilayah, terus bagaimana sumber daya alam, terus yang ketiga adalah sumber daya manusia. Itu salah satu ketahanan nasional kita dari segi alamiah. Selanjut ke Pancagatra atau 5 aspek kehidupan sosial yang mempengaruhi. Yang pertama ada gatra ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan kelima pertahanan dan keamanan. Ideologi kita sudah final, Pancasila. Tidak ada nego lagi. Politik harus benar-benar seimbang, tidak ada banyak kegaduhan. Misalnya seperti Mei 1998. Ekonomi harus benar-benar seimbang kembali, tidak terjadi krisis moneter. Mungkin teman-teman banyak yang belum lahir, akhir sekitar tahun 90-an itu terjadi krisis moneter besar-besaran. Ya 98-99 itu, tapi mulai kembali bangkit. Ada gatra sosial budaya, kita harus menghargai, tidak ada rasisme, menghargai kementerian kita. Yang terakhir gatra pertahanan dan keamanan. Nah, untuk mengukur aspek, nah ini dalam ketahanan ini bisa dilihat daripada aspek ekonomi. Nah, bisa dibaca di situ sendiri. Bagaimana definisi dari ketahanan ekonomi? Intinya bagaimana Indonesia ini bisa keluar dari tekanan ataupun krisis ekonomi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekarang negara kita sedang diuji untuk bagaimana bisa keluar dari krisis COVID. Nah, bentuk ketahanan ekonomi ini dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama dilihat daripada variabel kemampuan untuk memulihkan ekonomi dengan cepat.
Yang kedua, menahan guncangan. Ketiga, ekonomi, kemampuannya untuk menghindari guncangan. Ya, kita tahu bagaimana nanti Indonesia ini keluar dari krisis ekonomi yang berdarah ketika COVID yang hampir setahun ini seperti apa. Bisa nggak Indonesia pulih dengan cepat? Nah, ini termasuk daripada ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Efisiensi pengelolaan yang jadi sekarang Kemenkeu kita Sri Mulyani sedang berpikir keras bagaimana untuk mengefisiensi pengelolaan di tengah pandemi yang terus menghantam keadaan ekonomi Indonesia ini. Sumber daya alam, baik darat maupun laut, lokasi geografis, perdagangan dalam dan luar negeri, stabilitas politik, APBN, dan terakhir ada sumber daya manusia. Ini sangat berkaitan ataupun aspek-aspek yang sangat mempengaruhi dari ketahanan ekonomi. Jadi tidak bisa salah satu aspek ini dihilangkan ataupun tidak saling melengkapi, harus saling melengkapi untuk bersama-sama menyokong ketahanan ekonomi Indonesia. Oke, bela negara. Definisinya di situ sudah ada, silahkan dibaca. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, tentang bela negara sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1445 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya dijelaskan bagaimana keamanan negara ini harus dijuangkan oleh orang Indonesia, dijelaskan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung. Nah, di situ. Jadi apa landasan utama bela negara? Ada dua. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ada bagaimana wujud bela negara? Wujud bela negara ini bisa kita perlihatkan dengan fisik, memanggul senjata berperang dan berkelahi dengan musuhnya itu. Dan non fisik seperti nirmiliter. Bagaimana non fisik ini wujud bela negara non fisik atau non militer? Ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, apa saja usaha untuk pembelaan negara yang dilakukan oleh warga negara diselenggarakan melalui 4 cara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Poin ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Dan terakhir, pengabdian sesuai profesi. Untuk teman-teman sendiri ini setidaknya sudah melaksanakan 2 hal. Ya, kalau semester ini. Yang pertama, mengambil mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Mulai dari SD sampai kuliah sekarang teman-teman sudah banyak mengampunya. Jadi itu salah satu bentuk dari pembelaan negara. Dan yang kedua, ya teman-teman sebagai mahasiswa itu setidaknya sudah pengabdian sebagai profesinya sebagai mahasiswa, bertindak kritis ataupun belajar sesuai dengan yang diamanai undang-undang ataupun yang diamanahkan oleh orang tua untuk belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Oke, kita langsung masuk ke jargon yang sangat kuat dan sering kita dengar hari ini, yaitu NKRI harga mati. Sudah banyak sekali teman-teman mendengar itu. Nah, ternyata NKRI harga mati ini berdasarkan undang-undang. Pasal berapa? Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jargon ini kembali lagi digaungkan pada masa akhir Orde Baru sekitar 1999, beralih ke 1999, utamanya ketika Timur Leste, waktu itu Timur Timur merdeka dari Indonesia tahun 1999. Isi dari jargon NKRI harga mati itu tentang keutuhan Indonesia, nasionalisme dan persatuan bangsa yang normatif,
Seharusnya ini diisi dengan apa? NKRI harga mati ini diisi dengan sikap saling percaya, menghormati dan menghargai sesama anak bangsa. Nanti deskripsikan sendiri. Saya tidak mau melangkah lebih lanjut menghakimi penggunaan NKRI harga mati ini. Tapi memang kita harus dorong bagaimana bentuk nilai-nilai NKRI harga mati itu sehingga tidak menjadi alat gebuk saja bagi segelintir oknum yang tidak senang ramai dengan ormas lain ataupun dengan orang lain sehingga mengatakan NKRI harga mati lalu menggebuknya atau menghilangkan hak-haknya sebagai warga NKRI harga mati itu seperti apa? Silakan maknai sendiri. Oke, itu ketahanan nasional bela negara yang diwujudkan sekarang dengan jargon NKRI harga mati. Apakah benar NKRI harga mati? Temukan sendiri jawaban teman-teman. Oke, saya kira cukup. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.